Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah kegiatan bernama budidaya ikan di dalam ember atau biasa kita sebut dengan budidamber. Budidamber sendiri adalah kegiatan yang belakangan ini viral di media sosial karena dengan keterbatasan lahan yang ada, dengan memanfaatkan pekarangan rumah ataupun halaman-halaman sempit, kita bisa melakukan dua kegiatan bermanfaat sekaligus, yaitu kegiatan beternak ikan dan juga kegiatan menanam sayuran. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama yaitu ember ukuran 80 liter untuk media pembesaran ikan. Lalu kemudian ada arang yang akan digunakan untuk media tanam. Selanjutnya ada botol bekas, nanti juga digunakan sebagai media tanam. Lalu kemudian ada keran yang kita gunakan untuk membuang sisa limbah dari kotoran ikan. Lalu kemudian ada batang kangkung yang akan kita gunakan sebagai bibit. Lalu kemudian ada solder yang kita gunakan untuk melubangi ember nantinya. Lalu ada gunting dan juga yang terakhir yaitu bibit ikan. Selanjutnya kita membuat media untuk pembesaran ikan lele. Adapun langkah yang kita lakukan adalah yang pertama kita melubangi ember dengan menggunakan solder. Lalu kita memasang keran. Keran ini berfungsi untuk menguras air sisa kotoran ikan dalam ember sehingga lebih mudah. Selain itu pastikan juga agar tidak bocor. Selanjutnya kita melubangi tutup ember menjadi beberapa lubang kecil dengan menggunakan solder. Lubang-lubang ini berfungsi untuk menyimpan botol sebagai media tanam tanaman kangkung nantinya. Jumlahnya bisa bervariasi tergantung dari selera masing-masing. Selanjutnya juga pasang jaring-jaring kawat. Ini berfungsi agar ikan nantinya tidak lompat keluar ember. Kurang lebih bentuknya nanti akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat media tanam untuk tanaman kangkung. Yang kita lakukan adalah pertama kita melubangi botol dengan menggunakan solder. Lalu kemudian kita gunting bagian tengah botol sehingga botol akan terbagi menjadi dua. Ini berfungsi juga untuk mengurangi limbah botol bekas yang ada di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya kita lubangi bagian bawah botol dengan menggunakan solder. Kita bisa membuat beberapa lubang di bagian bawah botol yang nantinya akan berfungsi sebagai tempat untuk masuknya air ke dalam botol, sehingga tanaman kangkung bisa mendapatkan persediaan air untuk nanti media pertumbuhan akar. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita memotong batang kangkung, lalu kemudian kita memasukkan satu persatu batang kangkung ke dalam media tanam berupa botol yang sudah kita buat sebelumnya. Kita masukkan secara satu persatu, kurang lebih dalam satu media tanam itu bisa diisi 4-6 batang kangkung. Ini agar tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Lalu kemudian kita masukkan arang ke dalamnya, di mana arang ini bisa berfungsi sebagai penetra racun dalam air, sekaligus juga membantu agar batang kangkung bisa berdiri dengan tegak. Kurang lebih apabila sudah jadi akan menjadi seperti ini. Lalu kemudian kita mengisi media tanam yang telah kita buat dengan batang kangkung yang telah kita sediakan hingga penuh. Di sini sebenarnya kita juga bisa menggunakan bibit kangkung. Namun ketika kita menggunakan bibit kangkung, maka lama panen akan jauh lebih lama dibandingkan ketika kita menggunakan batang kangkung. Nah, di sini yang direkomendasikan adalah tanaman kangkung karena perawatannya yang relatif lebih mudah dibandingkan tanaman aquaponik lainnya seperti selada air, pakcoy ataupun juga sawi. Selanjutnya yang kita lakukan adalah memilih bibit lele. Memilih bibit lele hendaklah memilih bibit yang berkualitas. Biasanya bibit lele yang bagus adalah bibit lele yang masuk pada sortiran pertama. Jadi, ketika kita membeli bibit lele, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada pembudidaya
apakah bibit lele yang kita beli itu termasuk pada sortiran pertama, sortiran kedua, atau malah justru sortiran ketiga. Karena kita tentunya tidak mau sudah susah payah memelihara ikan lele, namun pada akhirnya tidak mendapatkan hasil yang maksimal karena bibit lele yang kurang berkualitas. Oleh karena itu, bibit lele yang berkualitas sangat penting untuk kita lakukan pada tahap seleksi pemilihan bibit lele. Selanjutnya, sebelum melakukan pelepasan lele ke dalam ember, yang harus kita perhatikan adalah kita menyediakan media airnya terlebih dahulu. Air yang bagus untuk pertumbuhan lele adalah air yang memiliki pH di atas 7. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan pelepasan bibit lele ke dalam ember, kita menyediakan terlebih dahulu media airnya. Dengan cara kita mendiamkan air dalam ember selama 2 hari terlebih dahulu, baru kemudian kita melepaskan bibit lele ke dalam ember. Kita juga bisa menambahkan cairan probiotik ke dalam air, di mana cairan probiotik ini berfungsi untuk menjaga kebersihan air agar tidak mudah keruh dan juga tidak mudah berbau. Sehingga masa pengurasan air atau penggantian air bisa dilakukan relatif lebih jarang daripada ketika kita tidak menggunakan probiotik pada air. Selanjutnya, pada tahap pemberian pakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, berilah pakan pada ikan lele secara teratur, misalnya 2 kali sehari ataupun 3 kali sehari, dan diusahakan pada jam yang sama. Selain itu, perhatikan juga porsi pemberian pakan. Jangan sampai kita memberi pakan terlalu banyak, sehingga banyak pakan yang terbuang dengan percuma, sekaligus akan mempercepat air menjadi kotor. Selain itu juga yang perlu diperhatikan adalah kita harus melakukan pemisahan ikan lele secara berkala. Artinya kita memisahkan antara ikan lele yang mengalami pertumbuhan pesat dengan ikan lele yang mengalami pertumbuhan relatif lebih lambat. Ini dikarenakan ikan lele memiliki sifat kanibal, yang mana ikan lele yang lebih besar berpotensi akan memakan ikan lele yang lebih kecil. Manfaat lain dari kegiatan budidaya ikan dalam ember ini sendiri adalah air limbah bekas kotoran ikan lele bisa kita manfaatkan sebagai pupuk organik cair. Karena air limbah ini mengandung fosfor dan juga nitrogen yang banyak, di mana kandungan ini sangat dibutuhkan oleh tanaman, terkhusus tanaman sayur-sayuran. Sekaligus ini juga menjadi cara untuk menjaga kebersihan air yang ada di dalam ember, karena akan senantiasa diisi ulang dengan air yang baru. Kegiatan budidaya ember ini sendiri dirasa sangat praktis dilakukan karena tidak membutuhkan keahlian khusus dan juga tidak membutuhkan alat dan bahan yang susah ditemukan. Kita bisa menjumpai alat dan bahan tersebut di sekitar kita. Dengan kegiatan budidaya ember ini sendiri, paling tidak kita bisa mengkontrol terkait dengan kebutuhan gizi keluarga, sekaligus juga kita bisa mengkontrol kualitas dari bahan makanan yang dikonsumsi oleh keluarga kita. Karena kita mengetahui bagaimana proses pengolahannya sekaligus proses pembuatannya. Sedangkan ketika kita membeli makanan dari luar, kita tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan makanan tersebut dan dari apa makanan tersebut dibuat. Dengan kegiatan budidaya ember ini sendiri, paling tidak keluarga-keluarga yang ada telah melakukan kegiatan yang kreatif dan juga inovatif. Sehingga nantinya masing-masing keluarga memiliki ketahanan pangan yang bagus dan juga bisa mewujudkan desa-desa tertentu menjadi desa berdaya.